Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah merasa sedikit terpana, Chu Luyang-oun bertanya, "Nona Yiyi, hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan Chu Feng itu?" Tanya Chu Luyang. "Dia adalah teman aku," kata Su Yiyi tanpa ragu sedikit pun. Pada saat itu, ekspresi Chu Luyang berubah sangat buruk. Itu karena dia merasa sangat membenci Chu Feng. Bisa dikatakan bahwa, dia membenci Chu Feng lebih daripada dia membenci perkumpulan kupu-kupu merah. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng telah berturut-turut membunuh dua pembantunya yang terpercaya. Namun lebih dari itu, dia bingung kapan tepatnya Chu Feng mendapat keberuntungan omong kosongnya ini, untuk benar-benar berteman dengan Su Yiyi. "Jika terlalu sulit untuk Paviliun Master Chu, kamu bisa melupakannya," ucap Su Yiyi sambil mengerutkan bibirnya dengan sikap yang agak tidak senang. Kemudian dia melihat ke arah tetua Su, lalu meraih lengannya, dan mengibaskannya seperti anak manja. "Tuan, seseorang ingin membunuh teman aku. Apa yang akan kamu lakukan dengan ini? Maukah kamu menegakkan keadilan untuk aku?" Rengek Su Yiyi. Melihat bahwa Su Yiyi sebenarnya mulai meminta bantuan dari tuannya, wajah Chu Luyang berubah menjadi hijau. Dengan tergesa-gesa, dia pun segera berkata, "Tidak, ini tidak sulit sama sekali. Aku akan segera memerintahkan orang-orang aku, dan memberitahu mereka bahwa dendam dan keluhan antara Paviliun Luyang dan Chu Feng kami akan dihapuskan dengan satu pukulan, bahwa kami tidak akan lagi memeriksanya," ucap Chu Luyang. "Dalam hal ini, terima kasih Paviliun Master Chu," kata Su Yiyi kepada Chu Luyang dengan senyum berseri-seri dan bangga di wajahnya. "Nona Yiyi, kamu terlalu sopan," balas Chu Luyang. Meskipun ini yang dikatakan Chu Luyang, tapi dia merasa sangat sedih di hatinya. Adapun orang-orang yang hadir, mereka semua tersenyum di wajah mereka. Bahkan tidak ada yang terganggu. Alasan untuk itu adalah, karena mereka semua tahu betapa tetua Su memanjakan Su Yiyi. Terlepas dari konflik seperti apa yang Chu Luyang miliki dengan Chu Feng, karena Su Yiyi telah menentangnya, Chu Luyang tidak punya pilihan selain menyerah. Dalam sekejap mata, hari berikutnya tiba. Sesuai jadwal, Liu Chengkun pergi untuk menerima Chu Feng, dan secara pribadi membawanya ke ruang pertemuan Red Butterfly Society. Aula pertemuan dipenuhi orang. Ada tetua Huang Luo yang akrab dengan Chu Feng, serta banyak lagi orang yang tidak dikenalnya. Namun demikian, Chu Feng tidak pernah berharap bahwa Zhao Xiao dan ayahnya juga akan hadir. Mereka jelas-jelas dipenjara kemarin. Namun sekarang mereka sudah dibebaskan. Dari sini sudah dapat dilihat, bahwa hukuman mereka kemarin tidak lebih dari fasad. Namun untuk ketidaknyamanan terbesar Chu Feng, ketika dia dan Liu Chengkun tiba di ruang pertemuan, semua orang menatapnya dengan ekspresi heran. Bahkan Presiden Red Butterfly Society memiliki tatapan yang demikian. "Tetua Liu, pertemuan di sini hari ini adalah pertemuan untuk anggota eselon atas Red Butterfly Society kami. Mengapa kamu membawa Chu Feng ke sini?" ucap Zhao Ruofan. Benar saja, Zhao Ruofan sang wakil presiden Red Butterfly Society, dia berbicara dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. "Anggota eselon atas ya, tampaknya Zhao Xiao tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini," balas Liu Chengkun sambil melirik Zhao Xiao yang berdiri di samping Zhao Ruofan. "Bagaimana itu bisa dibandingkan? Tidak peduli apa, Zhao Xiao adalah bagian dari Red Butterfly Society. Tapi bagaimana dengan Chu Feng? Memangnya dia pikir dia ini siapa?" kata Zhao Ruofan. "Dia pikir dia siapa? Chu Feng adalah tamu terhormat yang diundang oleh Presiden Society Lady," kata Liu Chengkun. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Zhao Ruofan segera berubah lamban. Tanpa sadar, dia mengalihkan pandangannya kepada Presiden Lady Society mereka. Dia juga takut kalau Chu Feng diundang ke sini oleh Presiden Society mereka. Jika itu masalahnya, dia kemungkinan besar akan menabrak ujung tombak jika dia secara berlebihan memblokir akses Chu Feng.
Zhao Ruofan tidak ingin memasuki situasi canggung seperti yang kemarin lagi. Pada saat Zhao Ruofan khawatir apakah dia sudah salah bicara, Liu Chengkun juga mengalihkan pandangannya yang agak khawatir ke arah Presiden Society Kupu-Kupu Merah. Dia juga takut bahwa muridnya tidak akan memberinya wajah, dan langsung mengusir Chu Feng dari tempat ini. Silakan duduk. Presiden Perkumpulan Kupu-Kupu Merah berkata kepada Chu Feng dan Liu Chengkun dengan senyum di wajahnya. Mendengar kata-kata itu, Liu Chengkun mengungkapkan senyumnya. Kemudian, dia memimpin Chu Feng dan mengambil tempat duduk di ruang pertemuan. Adapun Chu Feng, meskipun ia tampaknya baik-baik saja di permukaan, tapi ia merasa sangat canggung di hatinya. Dia sudah menyadari bahwa apa yang dikatakan Liu Chengkun kepadanya kemarin tidak dapat diandalkan. Benar saja, Liu Chengkun berbicara, "Presiden Lady Society, aku telah mendengar bahwa kamu telah mendapatkan 2 undangan untuk memasuki Mount Cloud Cran. Mungkinkah salah satu undangan diberikan kepada teman kecil Chu Feng?" ucap Liu Chengkun. Orang-orang yang hadir sangat terkejut dengan kata-katanya. Bahkan Chu Feng tercengang olehnya juga. Alasan untuk itu adalah, karena itu berarti tebakannya benar, bahwa Liu Chengkun tidak memiliki kepastian untuk memungkinkan Chu Feng memasuki Gunung Cloud Cran untuk berlatih. Liu Chengkun, apa yang kamu katakan? Bagaimana kita bisa menyerahkan undangan berharga kepada orang luar, yang bahkan masyarakat kupu-kupu merah kita telah melalui kesulitan besar untuk mendapatkannya? Zhao Ruofan berteriak dengan marah. Dia sangat marah, sehingga dia tidak lagi memanggil Liu Chengkun sebagai tetua, tetapi langsung memanggilnya dengan namanya. Sebenarnya, bukan hanya Zhao Ruofan yang marah. Bahkan banyak tetua lainnya juga geram. Satu demi satu, mereka saling berbisik dan mengibas-ngibaskan lidah. Hal ini diputuskan oleh Presiden Lady Society. Meskipun kamu mungkin wakil presiden, tapi kamu tampaknya tidak memiliki kualifikasi untuk memutuskan masalah ini, kata Liu Chengkun. Tidak peduli apa, aku tetaplah wakil presiden Red Butterfly Society. Karena itulah, aku harus mempertimbangkan kepentingan Red Butterfly Society, teriak Zhao Ruofan. Apakah kamu benar-benar mempertimbangkan kepentingan Red Butterfly Society? Atau apakah kamu benar-benar mempertimbangkan kepentinganmu sendiri? Aku yakin kamu tahu yang terbaik, balas Liu Chengkun dengan mendengus dingin. Kamu, Zhao Ruofan menjadi semakin marah. Dia hampir bertindak kasar. Namun dengan segera, pikiran tiba-tiba muncul di hatinya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Presiden Red Butterfly Society dan berkata, "Presiden Society, harap jadilah hakim yang adil. Katakanlah, apakah permintaan dari tetua Liu tidak sengaja membuat masalah? Apakah ini tidak terlalu berlebihan?" ucap Zhao Ruofan. Pada saat itu, Zhao Ruofan akhirnya mengungkapkan ekspresi percaya diri. Lagi pula dia merasa sudah diputuskan bahwa, dia akan menjadi orang yang melanjutkan ke Mount Cloud Cran bersama dengan Presiden Red Butterfly Society. Bahkan jika Liu Chengkun mencoba mengganggu, dia tidak akan bisa mengubahnya. Zhao Ruofan tahu betul bahwa dia bisa mendapatkan kepercayaan dari Presiden Society Kupu-Kupu Merah, itu bukan hanya karena kekuatan dan kemampuan pribadinya sendiri. Yang paling penting adalah, itu karena dia memiliki sepupu jauh di Sunset Cloud Valley. Karena itulah, ia yakin bahwa Liu Chengkun akan dipermalukan hari ini karena berusaha menyebabkan gangguan. Sebenarnya, aku telah memanggil semua tetua di sini hari ini untuk mengumumkan masalah ini. Aku memang menerima 2 token undangan yang dapat memberikan akses ke Mount Cloud Cran. Saat Presiden Red Butterfly Society berbicara, dia mengeluarkan 2 token undangan. Melihat 2 token itu, mata hampir semua orang yang hadir segera bersinar. Mereka semua mengungkapkan senyum ringan di wajah mereka. Karena bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa sangat sulit untuk mendapatkan token undangan itu. Namun demikian, Presiden Red Butterfly Society sebenarnya telah memperoleh 2 token undangan semacam itu. Ini secara tidak langsung menunjukkan kepada mereka, bahwa Red Butterfly Society mereka cukup kuat. Ini terutama berlaku untuk Zhao Ruofan. Pada saat itu, dia tersenyum sangat lebar sehingga wajahnya seperti roti kukus.
Dari cara dia melihatnya, salah satu dari dua token undangan di tangan Presiden Lady Society mereka sudah menjadi miliknya. Aku yakin semua orang sudah tahu tentang penggunaan token ini. Tujuan utama memasuki Mount Cloud Crown adalah untuk mendapatkan bantuan Golden Crown True Immortal, dan kemudian menjadi spiritual dunia jubah abadi. Ini adalah kesempatan yang sangat langka yang terjadi sekali dalam 100 tahun, atau bahkan 1000 tahun. Lagi pula, tidak semua spiritualis dunia jubah abadi bersedia membantu kita. Namun justru karena kesempatan itu sangat langka, sehingga harus diberikan kepada mereka yang memiliki kemampuan. Kalau tidak, kesempatan ini akan sia-sia. Aku percaya semua orang sudah tahu, siapa orang yang paling memenuhi syarat untuk pergi bersamaku di Red Butterfly Society kita nantinya. Dia tidak lain adalah Wakil Presiden Zhao, kata Presiden The Red Butterfly Society. Itu benar. Hanya Lord Vice President yang mampu bersaing dengan Lady Society Presiden dalam hal teknik formasi spiritual. Segera, banyak tetua manajemen yang hadir menganggukkan kepala. Tetua, kalian semua menyanjung aku, ucal Zhao Ruofan. Meskipun Zhao Ruofan berbicara dengan rendah hati, tapi wajahnya yang tua dan banyak tersenyum sama sekali tidak sopan. Namun demikian, bahkan aku sendiri tidak memiliki banyak kepastian untuk bisa menjadi spiritualis dunia jubah abadi dengan memasuki Gunung Cloud Crown. Aku percaya Wakil Presiden Zhao merasakan hal yang sama bukan? Tiba-tiba saja Presiden Perkumpulan Kupu-Kupu Merah berkata kepada Zhao Ruofan. Tentu saja, tidak mudah bagi seseorang untuk menjadi spiritualis dunia jubah abadi. Namun demikian, pria tua ini pasti akan berusaha sekuat tenaga, itu agar tidak gagal memenuhi harapan Presiden Lady Society, ucap Zhao Ruofan dengan mengangguk sambil tersenyum. Lagi pula, bahkan ketika Presiden Lady Society mereka menyatakan bahwa dia tidak percaya diri, maka tidak pantas baginya untuk mengatakan bahwa dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Presiden The Red Butterfly Society mengangguk puas. Melihat bahwa Presiden Society Lady mengangguk, senyum di wajah Zhao Ruofan semakin kuat. Dia begitu gembira, sehingga dia benar-benar mengabaikan situasi yang ada, dan mengambil cangkir teh di meja samping dan mulai meminumnya dengan riang. Perilakunya benar-benar santai, riang, dan juga puas. Itu seolah-olah dia yakin bahwa dia akan mendapatkan token undangan itu. Selanjutnya sambil meminum tehnya, dia melirik Chu Feng dan Liu Chengkun. Pandangannya yang mengejek sepertinya mengatakan, tidak peduli bagaimana kalian berdua mencoba menyebabkan gangguan, namun itu hanya akan sia-sia. Ini harapan orang-orang bagi aku untuk pergi ke Mount Cloud Crown. Adapun kalian berdua, kamu tidak lebih dari badut balok melompat, pikir Zhao Ruofan. Itulah sebabnya aku mengundang Chu Feng ke sini hari ini. Presiden The Red Butterfly Society melanjutkan. Gumprang. Mendengar kata-kata itu, cangkir teh yang diadakan Zhao Ruofan hancur berantakan di tempat. Setelah suara yang menghancurkan itu, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Zhao Ruofan. Zhao Ruofan tidak hanya menghancurkan cangkir teh di tangannya, bahkan air teh di cangkirnya juga terciprat ke seluruh tubuhnya. Canggung. Zhao Ruofan ditempatkan dalam situasi yang benar-benar canggung. Itu adalah kata-kata Presiden Red Butterfly Society yang membuatnya merasa canggung. Alasan untuk itu adalah, karena bahkan orang bodoh pun bisa mengatakan bahwa, kata-kata terakhir Presiden Society mereka memiliki makna khusus. Wakil Presiden Zhao, ada apa? Presiden Society Kupu-Kupu Merah bertanya meskipun dia sudah tahu jawabannya. Lady Society Presiden, apakah kamu menyiratkan bahwa Chu Feng akan pergi ke Gunung Cloud Crown bukan aku? Tanya Zhao Ruofan secara langsung. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, banyak orang yang hadir menghirup udara dingin. Bahkan tak satu pun dari mereka yang menduga kalau Zhao Ruofan begitu langsung. Wakil Presiden Zhao, aku telah mengatakan bahwa token undangan harus diberikan kepada individu yang cakap, kata Presiden Perkumpulan Kupu-Kupu Merah. Maafkan bawahan ini karena pelanggarannya. Tapi aku benar-benar tidak merasa, bahwa Chu Feng melampaui aku dalam aspek apapun. Zhao Ruofan mengatakan apa yang dia rasakan.
Karena bagaimanapun, masalah ini membuatnya khawatir. Selanjutnya, Presiden Perkumpulan Kupu-Kupu Merah telah setuju untuk membawanya pergi dengannya sebelumnya. Jadi, meskipun dia akan kembali pada janjinya, dia masih bersikeras untuk melawan keputusannya. Bahkan jika itu berarti dia akan menyinggung perasaannya, tapi dia masih tidak akan ragu. Dia tahu betul bahwa nilai seorang spiritualis dunia jubah immortal, itu bukanlah sesuatu yang bahkan seluruh masyarakat kupu-kupu merah dapat menandinginya. Jika dia ingin menjadi spiritualis dunia jubah abadi, dia tidak akan peduli bahkan jika dia dipaksa untuk meninggalkan Red Butterfly Society. Hahaha, mendengar apa yang dikatakan Zhao Ruofan, Presiden Red Butterfly Society tertawa terbahak-bahak. Dia berdiri dan berkata kepada orang banyak. Para tetua, menurutmu berapa umur Chu Feng? Tanya Presiden Society. Teman kecil Chu Feng tampaknya bahkan belum berusia 30 tahun. Umurnya akan menyebabkan dia dianggap sebagai anggota generasi muda. Bahkan jika dia ditempatkan di antara rakyat jelata biasa, dia masih akan dianggap muda, jawab tetua Huang Luo. Mendengar apa yang dikatakan Huang Luo, para tetua lainnya juga mengangguk. Dari segi usia, Chu Feng memang sangat muda. Ini terutama benar jika dilihat dari sudut pandang dunia kultivasi bela diri. Tidak akan berlebihan untuk mengatakan bahwa, usia Chu Feng hanya mirip dengan seorang anak yang baru saja menginjakkan kaki ke dunia kultivasi bela diri. Berapa banyak orang seusia Chu Feng dengan peringkat 2 kultivasi setengah martial ancestor, yang telah kamu semua lihat sebelumnya? Presiden Red Butterfly Society terus bertanya. Luar biasa langka. Paling tidak, aku belum pernah bertemu yang lain, jawab Huang Luo. Memang benar, ini sangat langka, ucap para tetua lainnya yang juga mengangguk berturut-turut. Terlepas dari apakah iya atau tidak Chu Feng adalah orang luar, tapi tetap saja mereka harus mengakui kekuatannya. Aku percaya tidak perlu bagi aku untuk menyebutkan kepada kamu semua, betapa berbakatnya Chu Feng dalam hal kultivasi bela diri. Namun demikian, dia memiliki identitas lain yang aku yakin tidak semua orang tahu tentangnya. Chu Feng sebenarnya adalah spiritualis dunia Asura. Presiden The Red Butterfly Society melanjutkan. Apa? Spiritualis dunia Asura? Seru para tetua. Begitu kata-kata itu diucapkan, selain orang-orang yang sudah tahu tentang ini, orang-orang yang hadir semuanya juga terkejut. Bahkan Zhao Ruofan, Zhao Xuan, dan Zhao Xian juga tertegun. Karena bagaimanapun, spiritualis dunia Asura bukanlah masalah kecil. Mereka adalah eksistensi yang sangat dihormati. Tidak hanya Chu Feng seorang spiritualis dunia Asura, dia juga seorang spiritualis dunia jubah tanda naga. Untuk dapat melatih teknik kultivasi bela diri dan formasi spiritual, serta mendapatkan prestasi luar biasa pada usia yang sangat muda, aku percaya bahwa tidak ada yang melihat seseorang seperti Chu Feng sebelumnya. Presiden The Red Butterfly Society bertanya. Tidak pernah, ini tidak pernah terdengar, kata orang banyak. Teman kecil Chu Feng benar-benar jenius, seru seseorang. Dan bahkan ada orang yang mulai menyanjung Chu Feng dengan maksud untuk memohon bantuan darinya. Harus dikatakan bahwa ketika orang-orang mengetahui kalau Chu Feng adalah spiritualis dunia Asura, dalam sekejap ada perubahan besar dalam sikap mereka terhadapnya. Itulah sebabnya Chu Feng adalah tamu terhormat Red Butterfly Society kami. Di masa depan, tidak ada yang diizinkan untuk bertindak kasar terhadap Chu Feng. Presiden Red Butterfly Society mengucapkan kata-kata itu dengan sangat keras dan jelas. Pada saat itu, orang-orang yang hadir semuanya menganggukkan kepala untuk menyatakan persetujuan mereka, itu atas keputusan Presiden Lady Society mereka. Mereka memahami maksud Presiden Red Butterfly Society. Seorang spiritualis dunia Asura, bahkan jika dia hanya seorang spiritualis dunia dengan jubah kerajaan sekarang, itu akan menjadi seseorang yang ingin diikat oleh semua kekuatan. Karena bagaimanapun, potensi masa depan yang dimiliki oleh seorang spiritualis dunia Asura tidak dapat diperkirakan. Ketika melihatnya dari sudut pandang lain, itu akan menjadi keberuntungan Red Butterfly Society untuk dapat mengundang Chu Feng menjadi tamu mereka. Dengan demikian,
Red Butterfly Society harus menangkap kesempatan ini, dan memikirkan semua cara untuk mencari bantuan dengan tokoh besar masa depan yang ada di depan mereka ini. Sebelumnya, kerumunan merasa permintaan Liu Chengkun agar Chu Feng menemani Presiden Lady Society mereka ke Mount Cloud Grand, itu untuk secara sengaja menciptakan masalah. Namun mereka sekarang merasa bahwa, permintaannya sangat masuk akal dan adil. Pada saat itu, hampir semua orang menyetujui permintaan itu. Lady Society Presiden, kamu mengatakan kepada aku sebelumnya bahwa aku akan menemani kamu, kata Zhao Ruofan. Meskipun dia tahu bahwa kata-kata itu akan berakhir menyinggung Presiden Red Butterfly Society, tapi dia masih berani mengatakannya. Alasan untuk itu adalah, karena dia benar-benar tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menjadi spiritualis dunia jubah abadi. Mendengar kata-kata itu, semua orang terkejut. Lagi pula, mereka tidak pernah tahu tentang hal itu, dan juga tidak tahu apakah Zhao Ruofan berbohong atau tidak. Namun lebih dari segalanya, mereka terkejut dengan bagaimana Zhao Ruofan berani menyatakan hal semacam itu di depan umum. Tindakannya ini hanya menantang otoritas Presiden Lady Society mereka. Wakil Presiden Zhao, mengapa aku tidak ingat kalau aku pernah mengatakan hal semacam itu kepada kamu? Presiden Red Butterfly Society tidak mengakuinya. Tidak hanya itu saja, dia juga melirik Zhao Ruofan dengan tidak senang. Pada saat yang sama, udara di aula istana yang luas berubah dingin. Bahkan semua orang yang hadir berhasil merasakan kedinginan itu. Menghadapi tatapan Presiden Society kupu-kupu merah, serta amarahnya yang tak terlihat, tubuh Zhao Ruofan langsung menggigil. Pada akhirnya, dia takut pada Presiden Lady Society mereka. Gabruk, tiba-tiba saja Zhao Ruofan berlutut di tanah. Dengan sangat menyesal, dia pun menyatakan, bawahan ini bodoh, bawahan ini salah. Hanya saja Presiden Lady Society, sepupuku yang lebih tua mengatakan bahwa jika aku bisa menjadi spiritualis dunia jubah abadi, perkumpulan kupu-kupu merah kita akan menjadi kekuatan cabang Sunset Cloud Valley, dan Sunset Cloud Valley akan bersedia untuk bantu Red Butterfly Society kita melawan Pavilion Luyang. Jadi, bawahan ini pasti tidak berusaha memperjuangkan kesempatan ini untuk keuntungan pribadiku. Alih-alih, itu demi Red Butterfly Society kita, ucap Zhao Ruofan. Apa? Seru kerumunan. Mendengar apa yang dikatakan Zhao Ruofan, ekspresi kerumunan semuanya berubah. Karena bagaimanapun, apa yang dia katakan bukanlah masalah kecil. Wakil Presiden Zhao, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Presiden Red Butterfly Society menyipitkan matanya saat bertanya. Tatapannya bahkan dipenuhi dengan kecurigaan. Berdasarkan pemahamannya tentang karakter Zhao Ruofan, dia tidak mempercayai kata-katanya. Hanya saja, dia juga tidak berani memastikan mereka salah, dan dia juga tidak ingin menyatakan dia berbohong di depan umum. Lagi pula, sepupu wakil Presiden Zhao yang lebih tua adalah seseorang yang tidak mampu ia sakiti. Bawahan ini tidak akan berani menipu Presiden Lady Society, jawab Zhao Ruofan. Meskipun Zhao Ruofan mengucapkan kata-kata itu dengan percaya diri, tapi dia merasa sangat takut. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu bahwa dia telah mengada-ada, bahwa sepupunya yang lebih tua tidak pernah menyebutkan hal-hal itu sebelumnya. Namun demi memasuki Mount Cloud Grand, ia harus mempertaruhkan segalanya. Bahkan jika dia akan dihukum oleh Presiden Red Butterfly Society di masa depan, dia masih harus mengambil kesempatan ini. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, dia selalu bisa meninggalkan Red Butterfly Society. Namun jika dia menjadi spiritualis dunia jubah abadi dalam prosesnya, itu benar-benar akan berarti kesuksesan meteorik baginya. Ini adalah permainan catur yang sangat berbahaya yang ia mainkan. Namun demikian, ia harus terus memainkannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.